tambahin, bukan yang terakhir ya, harusnya yang pertama, yaitu harganya berapa ya, masuk nggak dengan kantong kita. Jangan-jangan kita sudah tanya semua, habis itu harganya nggak masuk, konco-konco. Halo konco-konco, ketemu lagi di Cakmul. Halo konco-konco, ketemu lagi di Cakmul Box. Ya ampun, sore-sore ini Cakmul mau nunggu temennya Cakmul ini ya, sekalian bikin video. Ada 2 video sih, tadi sudah Cakmul bikin yang satu, tapi Cakmul pecah jadi 2 deh videonya. Cakmul di sini sambil iseng-iseng nunggu konconya Cakmul ini datang. Tadi sempat Cakmul ya nulis-nulis sedikit lah. Jadi kalau konco-konco yang tinggal di kota besar ini kan kebutuhannya nggak hanya rumah ya, tempat tinggal. Kalau konco-konco yang masih single biasanya lebih prefer ke apartemen. Kadang sekarang ini banyak apartemen baru atau apartemen second yang ditawarkan oleh ya semuanya ya, baik itu di portal-portal jual beli rumah, jual beli apartemen, atau melalui marketing in-house-nya. Lah Cakmul itu kepikiran tadi, kalau membeli apartemen second itu yang harus diperhatikan apa ya konco-konco. Sambil nunggu konconya Cakmul nih, Cakmul menulis sebentar ini, menulis sedikit aja. Jadi yang pertama, ketika kita mau membeli rumah yang second ya, biasanya kalau apartemen second itu udah ketahuan ya kualitas dan sebagainya ya, atau bagaimana pelayanan apa atau apa ya, utilitas yang didapat dari apartemen itu sih konco-konco. Lah untuk itu ini tips membeli apartemen second versi Cakmul. Nomor 1, coba tanyakan kepada pemilik langsung apakah atau kenapa unit ini dijual. Biasanya kan kita dapat informasi nih kenapa dia menjual unit ini, apakah memang lagi BU butuh uang, atau memang dia mau membesarkan unitnya, artinya mau nyari unit yang lebih besar ya secara luasan ya konco-konco. Itu kan karena kebutuhan masing-masing. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah berapa usia bangunan dari apartemen ini. Kenapa sih pertanyaannya seperti itu? Agar kita tahu bahwa apartemen ini tergolong apartemen yang sudah lama atau tergolong apartemen baru. Nah itu kan mempengaruhi dari kualitas bangunan atau kualitas ini ya, utilitas yang diberikan atau yang diservis kepada pengembang atau pengelola apartemen tersebut konco-konco. Yang ketiga pasti legalitas ya, legalitasnya itu seperti apa, apakah strata title atau hak guna bangunan atau hak pakai. Mungkin itu jadi pertimbangan konco-konco ya untuk selanjutnya. Mungkin kan nanti muncul kalau konco-konco tidak membeli secara cash kan, melalui KPA ya, kredit pembiayaan apartemen itu, biar nantinya ketika apply KPA di bank bisa membantu teman-teman di bank untuk mengetahui oh ternyata usianya sampai sekian, nggak bisa ini diteruskan untuk KPA sesuai dengan syarat dan ketentuan bank atau masing-masing lembaga pembiayaan itu ya konco-konco. Kemudian yang keempat, yang pasti sistem keamanan, apakah dia one gate atau dia free. Tapi setahu Cakmul sih kalau apartemen itu one gate, artinya kita tidak bisa kemana-mana selain ke kamar atau ke lantai yang kita tinggali. Itu sih faktor keamanan itu penting konco-konco, karena kalau apartemen itu nomor 1 itu praktis faktor keamanan. Di samping itu juga pelayanan yang bagus adalah pelayanan utilitasnya seperti Cakmul tadi informasikan, yaitu air, internet. Mungkin sekarang kan ya sangat pasti butuh lah internet. Kemudian listrik itu tidak terganggu, sehingga apa yang akan kita lakukan atau aktivitas apa yang akan kita lakukan di apartemen itu tidak membuat kita repot konco-konco. Termasuk juga fasilitas yang ada di apartemen itu, biasanya
kayak minimarketnya lengkap, toko-toko di bawah itu menunjang, dan apa ya yang membuat kita nyaman. Apalagi kalau di bawah itu ada mall, itu malah enak itu membuat apartemen itu memiliki nilai jual yang lebih sih konco-konco. Kemudian yang kelima yaitu fasilitas publik apa yang paling dekat dengan apartemen itu ya konco-konco. Maksudnya ini mungkin transportasi ya, mungkin bisa aja LRT, MRT lebih dekat, kemudian jalur busway, atau minimal ada pangkalan taksi lah kalau memang kita kesulitan mencari transportasi daring sih. Tapi kayaknya sekarang transportasi daring juga gampang juga sih konco-konco. Kemudian yang berikutnya adalah fasilitas apa yang ada di area sekitar apartemen itu untuk penunjang kita. Biasanya kalau di apartemen itu tidak ada mall, apakah ada sih mall di sekitar apartemen itu? Kita juga bisa cari sendiri informasi sih, tidak harus tanya ke pemiliknya langsung. Biasanya kemudahan-kemudahan itu ya, kayak satu lagi ya, kolam renang mungkin, atau gym, itu kan juga bagian dari fasilitas dari pengembang apartemen itu sendiri ya konco-konco. Dan yang terakhir ini Cak Mul tambahin, bukan yang terakhir ya, harusnya yang pertama, yaitu harganya berapa ya, masuk enggak dengan kantong kita. Jangan-jangan kita sudah tanya semua, habis itu harganya nggak masuk konco-konco. Tapi biasanya kalau masalah harga ini sensitif ya, kadang itu pembeli itu taunya ya udah nanti aja terakhir tanya harga. Kita tahu apa yang ada di apartemen itu, termasuk apa yang ada di dalam unitnya itu. Atau ada yang tipe pembeli yang ya udah to the point aja, harganya berapa, kemampuanku berapa, itu sih. Yaitu macam-macam ya, tergantung konco-konco tipenya seperti apa, calon pembelinya seperti apa, mau yang pragmatis atau memang maunya yang tahu semua. Itu Cak Mul kembalikan ke konco-konco semua. Cukup jelas ya. Tapi kalau konco-konco ada tambahan lagi, kayak biasanya konco-konco tulis di kolom komentar kebutuhan apa yang akan ditanyakan ketika konco-konco akan membeli apartemen, terutama apartemen second. Itu aja, tetap semangat, tetap sehat, dan yang penting terus berkarya. Matur suwun.